bisa hibrid ya, kolaborasi antara lokal dan Eropa. Itu bangunan yang kita saksikan itu. Pasti itu. Kenapa? Karena kan yang sekarang ditempati oleh ST-nya Sudarso kalau salah. Itu. Kemudian juga ada bangunan asisten presiden yang sekarang menjadi dulu Bakorwil dulu ya. Sekarang itu kan Badan Koordinasi Wilayah, janganlah gitu ya, Bakorwil aja gitu ya. Nah, itu dulunya bangunan asisten presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi penak deui sareng abdi Adi Fatiahu. Nu ayeuna bade ngauningakeun langsung tempat-tempat bersejarah yang konon katanya di sini tempat pemerintahan Bapak Adi Wijaya, Tumenggung Bapak Adi Wijaya Bupati pertama. Ini pendopo dan ada pamengkang tempat rumah tinggal yang sekarang bisa dibilang namanya rumah dinas, dan yang di depan ada gedung bersejarah yaitu yang namanya Babancong, yang konon katanya di Indonesia itu cuman satu yang masih bertahan Babancong, cuman ada di Garut gitu kan. Cuman penjelasan itu sepertinya kurang pas atau kurang lengkap kalau saya sendiri yang berbicara, karena jujur saya tidak berkompeten dalam bidang ini, maka tetap kita kembali lagi ke orang yang udah jelas berkompeten untuk menjabarkan tentang gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Garut. Mangga waktu dan tempatnya Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, ya benar bahwa ini ya di sini kita tempat duduk ini ya, pendopo ini. Pendopo, ini pendopo ya Pak ya? Itu pendopo Garut. Sudah dibangun ya ketika Bupati Garut pertama, ya, Tumenggung Adi Wijaya di sini. Di sini ya maksudnya. Pemilihan tempat oleh Tumenggung Adi Wijaya pada tahun 1813 itu bukan suatu yang tidak sengaja ya. Artinya bukan ketidaksengajaan, tapi jelas ada perhitungan. Ada perhitungan. Ya, perhitungan di mana tempat yang bagus untuk ini, maka dipilihlah ini di sini ya. Hitungan para leluhur dulu. Tidak lepas dari itu ya, konsep kepercayaan tradisional, budaya tradisional Sunda itu dipakai ya. Pasti ya. Bagaimana tempat yang bagus itu untuk sebuah tempat pemukiman atau ibu kota kan gitu. Iya Pak. Nah ini di sinilah pendopo, walaupun sekarang sudah bentuknya karena ini sudah berbentuk kebudayaan Indis ya Pak. Oh, iya. Ini pendopo ini yang aslinya yang misalnya bentuk-bentuk sebelum ada campur atau tercampur oleh budaya kolonial, jelas itu berbentuk jure kan suhunannya. Jure kemudian kan banyak bilik paling gitu kan. Iya betul. Bilik kan gitu ya. Tidak seperti ini kan sekarang ini sudah kolaborasi bentuk ini. Jadi memang di sini ada unsur bangunan tradisional Sunda juga ada. Iya. Misalnya suhunannya ada yang bentuk julang kalau kan gitu ya. Ini dikembalikan ya. Ini lebih baik ini daripada bangunan sebelumnya yang sebelumnya. Berarti ini masa direhab udah berapa kali Pak? Setiap bupati pasti direhab. Setiap bupati gitu ya. Dan ini yang terakhir yang direhab oleh Bapak Budi Gunawan kan, justru beliau mengembalikan ke bentuk keasliannya, unsur budaya tradisional Sundanya ada di suhunannya itu kan, suhunan sekarang tidak seperti yang sangat parah sekali kalau sebelumnya. Ini seperti bentuk bentuk Minangkabau kan gitu ya suhunannya. Jadi sekarang agak ini dikembalikan karena ada unsur budaya tradisional seperti suhunan panjang. Jolopong itu kan budaya Jolopong panjang di atasnya kan gitu. Oh iya. Kolaborasi dengan bangunan kolonial Banda karena ya ini dengan tiang-tiang ini ya itu kan unsur-unsur kolonial gitu, artinya budaya istilahnya budaya Art Deco gitu, seni Art Deco-nya itu muncul sih. Karena kan jelas sebagai budaya Indis, budaya hibrid, budaya kolaborasi antara tradisional dan kolonial seperti inilah. Dari mulai bahannya juga jadi ini ya, tembok segala macam, tapi kan unsur tradisional seperti ditinggikan ada suhunannya, suhunan tradisional bilang suhunan panjang ada. Itu kan unsur tradisional. Nah ini pendopo kan itu ya, walaupun mulai perubahan gitu ya, tapi posisinya dan fungsinya tetap di sini. Fungsi dulu ini pendopo sebagai apa Pak? Itu ketika Bupati menerima bawahannya kan gitu ya. Atau staf mungkin ya? Ya bukan staf, kepala distrik.
Oh, kepala distrik. Kewadanaan itu kepala distrik. Kepala Jadi distrik. para pejabatnya, para pejabat. Pejabat ya. Pejabat di Berarti bawah kalau dulu mah kepala distrik, kalau sekarang mungkin kepala camat mungkin Pak. sama wadana Iya. wadana di atas camat. Oh, di atas camat wadana. Cuma distrik gitu. Kalau camat mah waktu itu identiknya dengan under distrik. Under distrik. Identik dengan camat. Nah, jadi ketika para kepala distrik atau wadana menyampaikan sesuatu itu di sini nih. Oh, kalau misalnya ada rapat ke kabupaten ya, kepala distrik belum di sini gitu. Itu. Iya, Pak. Nah, kemudian di belakangnya di sini ada Pamengkang, itu rumah dinas Bupati. Pamengkang. Kalau di rumah namanya Kadaleman. Kadalaman. Rumah Bupati ya. Oh, dulu Kadalaman. Kadalaman. Kalau diganti jadi Pamengkang. Di Pamengkang Jadi sekarang Pamengkang. setelah itu rumah dinasnya rumah Bupati. Bupati ya, setelah Indonesia merdeka lah mungkin ya. Iya, Jadi unsur-unsur kolonialnya kayak itu sudah dibuang ya. Istilah dalam itu kan masa kolonial kan. Masa kolonial. Bupati masa kolonial itu bupati itu sering dipanggil dalam. Oh. Maka itu Kadaleman namanya. Oh, Di rumah dinas itu ya yang di belakang pendopo. Iya, yang belakang Kadaleman. Tapi sekarang masih fungsinya masih jadi Ya, rumah dinas. fungsinya tetap Rumah sebagai dinas. rumah bupati, Rumah Bupati. dinas itu. Iya, iya, Pak. Kalau sekarang namanya istilah Pamengkang. Pamengkang. Nah itu juga itu unsur apa pembangunan kalau Indisnya atau campuran kolaborasi dengan kolonial itu masih nampak di bangunan Pamengkang. Masih nampak. Masih nampak masih ada nampak sekali. Jadi itu bangunan kolaborasi campuran antara tradisional dan kolonial itu di Pamengkang. Masih di Pamengkang. Ya. Berarti ini tempat bekerjanya para staf-staf Ya, Bupati. Misalnya bupati mau ngadain rapat atau apa? Di Manggil sini. para distrik ya di sini. Di pendopo. Kalau di Pamengkang tempat tinggalnya. Nah, kalau itu Pak Babancong yang konon katanya yang masih satu katanya gitu kan ya. Yang se-Indonesia katanya, tapi saya belum survei ke tempat yang lain. Konon katanya Babancong itu ada di tiap daerah. Ya. Cuman yang masih berdiri kokoh dan terawat tuh di Garut gitu. Betul. Itu fungsinya buat apa sih Pak? Ya betul. Jadi khusus di Priangan ya. Iya. Di Priangan nih, Priangan di Priangan. atau Jawa Barat atau Priangan khususnya nih. Setiap kabupaten pasti ada Babancong. Di setiap kabupaten di apa pusat pemerintahannya ya. Sumedang, Tasik, Bandung, Cianjur loh. Pasti ada bangunan yang Babancong karena mempunyai fungsi Babancong itu. Mempunyai fungsi ya. Fungsinya ya itu. Iya, fungsinya apa itu? Ketika karena kan Babancong itu letaknya itu antara pendopo dan alun-alun gitu. Antara pendopo dan alun kan. Oh iya. Dan itu akan selalu menghadap ke utara, misalkan ke utara. Ini kan kalau di sini ke utara ya, ke utara. Di Garut ini yang ke utara ya. Ketika para pembesar, khususnya para dalam atau bupati waktu itu misalnya akan memberikan suatu informasi atau bewara, pengumuman, sobat itu pasti akan Babancong. Maka rakyat dikumpulkan di alun-alun. Oke. Itu pertama ya, fungsi pertama itu ya. Jadi akan memberikan suatu informasi atau bewara atau pengumuman itu para dalam atau pembesar Eropa gitu ya, pejabat Eropa, maka itu akan Babancong. Kemudian juga selain itu adalah untuk juga tempat para dalam atau para pembesar Eropa menonton suatu hiburan. Ketika misalnya di alun-alun ada hiburan, seni tradisi. Iya. Kalau dulu itu di Garut karena ada seni ujungan. Ujungan itu warga bukan diadukan ya, dia berkelahi lah, tapi bohong-bohongan dan berkelahi ya, saling semeti pakai semeti kan gitu ya. Mereka itu harus yang punya fisik kuat gitu ya. Iya. Mereka tuh pakai balakutak ke topeng gitu, topeng yang lucu-lucu lah gitu. Kemudian mereka saling mencepet gitu. Saling itu nama ujungan, seni ujungan. Oh, seni ujungan. Itu masih ada masa Bupati Garut ketiga. Sulianata Kusuma itu. Masih ada. Misalnya ketika ada suatu pesta atau suatu hal yang menggembirakan atau apa gitu ya, suatu pesta, maka diadakanlah seni ujungan itu di situ. Kemudian kesininya setelah Bupati Garut keempat, dengan mengenalnya ada permainan ngadu domba, domba. Maka itu di situ ngadu domba Bupati keempat dan kelima dan dari mulai Bupati keempat sampai ke-6 lah gitu ya. Dari Wilayah Datar 7 sampai sudah Ketelgawa dan Muhammad sudah Ketelgawa. Pasti itu ngadu domba di situ, di alun-alun di lapangan alun-alun itu ya, masyarakat dari mana-mana nonton gitu sih. Gitu ya. Pertama itu. Nah, kemudian ke sini oleh bangsa Eropa, Babancong juga dipakai untuk seminggu sekali misalnya ya. Untuk menghibur masa gini. Mereka tuh menampilkan keseni-seni gitu. Kesenian atau keroncong lah apa itu dipakai oleh mereka itu yang itunya orang-orang bule gitu yang bahasa yang itu kolonial Belanda ya di situ. Oke. Nah ini Babancong ya, ini juga adalah bangunan Indis
bangunan ini kolaborasi. kolaborasi. Ya. Apa nampak cirinya? Pertama kan tinggi, ditinggikan, ada kolongnya. Ya. Iya. Kemudian kedua apa? Ada berbentuk suhunan. Ada suhunan itu apa jurek gitu kan bentuk itu bebancong itu. Kembali lagi ke Bangunan Kota Indis Babancong. itu bonus. Bangunan Indis. Jadi mereka itu hebatnya pemerintah kolonial Belanda itu dan juga bagi kita suatu apa dalam tanda kutip ya ucapan terima kasih ketika mereka orang Belanda itu mengitukan unsur-unsur budaya itu tidak menghilangkan budaya lokalnya budaya tradisional gitu kan. Berarti Iya. lebih respect Dalam orang bangunan dulu ya, Pak. betul dalam bangunan aja kan gitu. Jadi mereka berkepentingan gitu ya ketika akan membangun suatu bangunan misalnya dia tidak membebani habis budaya tradisional lokal tidak. Jadi Kolaborasikan Contohnya antara budaya lokal sama kolonial Belanda itu. Hasilnya itu hanya bebancong begitu kan. Yang budaya kolonialnya apa? Adanya pilar gitu kan. Itu pilar besar Iya. itu apa tiang-tiang gitu kan. Tiang-tiang itu ya. Kemudian ya tembok-tembok itulah dan ada ornamen-ornamen kan gitu ya. Tapi sampai sekarang fungsinya masih tetap, Pak. Fungsinya ya Masih tetap. oleh bupati kan kalau kalau upacara atau apa kan gitu ya. Oh, kayak upacara Tapi, hari kemerdekaan. Tapi kayaknya sekarang tidak begitu nih lah. Karena kan pemerintahan kan nggak di sini sekarang pindah ke Tarogong. Iya. Sekarang Jalur pembangunan. Pemda ya, iya betul. Kali ini kan setahun sekali kalau apa ya upacara kan gitu ya. Iya, betul, Kali Pak. satu setahun sekali upacara pembangunan.